Shalom warga kerajaan. Tema kita akan membahas tentang kolaborasi atau juga membahas tentang bagaimana kita bekerja bersama, kita kemudian bisa bersinergi bersama-sama untuk dapat menghasilkan kekuatan dan impact yang jauh lebih baik. Dalam tema ini kami ingin membawa kita sekalian untuk melihat hal yang esensi dalam kolaborasi. Seringkali kerjasama kita mengalami kegagalan, ketiadaan yang saya ingin bagikan bersama-sama dengan suami saya kepada saudara sekalian. Yaitu saudaraku, kami akan bahas adalah kesehatian dalam bekerja sama. Kalau kita ingin memiliki impact yang luas, bertahan dalam waktu yang panjang, kita perlu membangun kesehatian. Karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dari ayat ini kita dapat menarik beberapa prinsip, yaitu prinsip pergerakan untuk kita bisa bergerak ke depan. Dan kita, saudaraku, perlu 3 hal ini, yaitu ketekunan, perlu kesehatian, dan juga kita perlu berdoa. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang sangat esensi. Ketekunan kita, doa, dan kesehatian adalah kunci untuk kita bergerak ke depan. Dan kesehatian ini merupakan esensi dari kolaborasi yang sedang kita bahas sekarang. Kita juga akan berbicara, saudaraku, tentang kesehatian karena ikatan perjanjian. Dalam perjanjian lama, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan demikian. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita kenal adanya proses pengenalan lewat perjanjian yang terdapat dalam kitab Amos ini, saudara. Saya ingin bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Kata Amos pasal yang ketiga ini bergeraknya kita bergantung pada kesehatian karena ikatan perjanjian. Nah, Alkitab bilang buat kita ini, berjalankah 2 orang bersama-sama? Berjalankah kebersamaan kita? Berjalankah apa yang Tuhan mau kita kerjakan kalau kita tidak sepakat dalam perjanjian? Atau terjemahan firman lain, kalau kita tidak sehati. Jadi gini, kalau kita tidak sehati, apa saja program kita, apa saja planning kita, itu nggak bakal jalan. Ya ini nggak jalan, lihat aja nggak jalan. Nah, kalau kita nggak jalan, maka kita tidak akan progres ke depan. Kalau kita tidak progres ke depan, yang terjadi adalah kita akan terus ketinggalan, kita akan terus behind. Saudara, ada hal yang berikutnya yang kami ingin sampaikan kepada saudara juga, yaitu kita perlu, saudaraku, bersehati, saudaraku, dalam kita percaya satu sama lain. Kita perlu bedakan antara apa artinya faith dan apa artinya trust atau percaya. Kalau, saudaraku, faith itu percaya pada kemampuan dan kekuatan. Tapi, saudaraku, kalau trust atau percaya itu adalah percaya pada karakter atau sifat-sifat seseorang. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa kalau kita cuman sekedar bekerja bersama karena perjanjian. Nah, perjanjian tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang saling percaya satu sama lain. Alkitab beritahu kepada kita, kalau nggak ada kepercayaan, yang akan muncul adalah apa? Kalau ada kepercayaan, yang akan muncul adalah kita akan meragukan orang lain. Kalau kita mulai meragukan orang lain, kita kemudian akan mulai kehilangan penghargaan terhadap orang lain. Kalau kita sudah mulai kehilangan penghargaan terhadap orang lain, apa yang terjadi? Kita kemudian mulai menganggap remeh orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita sudah mulai merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, bagaimana kerjasama bisa terjalin? Kepercayaan adalah sangat penting untuk berkolaborasi. Kalau saya dan istri saya, kami berdua udah menikah 24 tahun ini. Coba dibayangkan kalau misalnya dia tidak percaya pada saya. Jadi apa saya? Saya akan menjadi orang yang tidak dipercayai. Saya akan menjadi orang yang tidak dihargai. Tidak ada respect kepada saya. Dan begitu tidak ada, maka saya mungkin akan kehilangan destiny saya. Nah, kita perlu membangun kepercayaan yang sehat satu sama lain. Caranya adalah mari kita bersama-sama selalu datang di hadapan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak mempercayakan diri kita bersama-sama kepada Tuhan. Kemudian terbuka hati kita untuk bisa saling berbicara satu sama lain, saling berkomunikasi. Tapi bukan cuma komunikasi, tapi saling mengoreksi satu sama lain. Maka yang terjadi adalah kita akan semakin mempertajam satu sama lain. Bukankah ada ayat di dalam kitab Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir ini, yaitu kesehatian di dalam doa bersama-sama. Ini perlu sekali, saudara. Karena kita perlu tahu prinsip daripada doa itu adalah prinsip kedekatan atau prinsip keintiman. Nah, kesehatian di dalam doa ini penting sekali. Sebab setiap kali kita berdoa dengan sehati, ada sesuatu yang terjadi. Doa sehati, orang suka terjemahan apa sih doa sehati? Doa sehati itu sebenarnya sederhana. Itulah doa kesepakatan. Injil Matius pasalnya ke-18 kita akan baca ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jelas sekali bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita ada kuasa di dalam kesepakatan. Dan tahukah saudara, terjemahan kesepakatan ini adalah sama dengan kata sehati tadi. Sehati, sepakat, itu adalah hal yang sangat penting. Kesehatian dalam doa akan membawa kita untuk semakin dekat satu sama lain. Dan bukan cuma semakin dekat satu sama lain, tapi juga kita akan melihat ada akibat-akibat dahsyat dari kesehatian ini, di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saya ulangi ketiga hal tadi lagi. Yang pertama, kita sehati dalam perjanjian. Sehati, berjalan ke 2 orang kalau mereka tidak berjanji. Nah, kita perlu berjanji. Kita ini orang yang punya covenant. Ada komitmen di dalamnya. Tapi kita juga mengerti, kesehatian itu perlu percaya. Kita perlu trust. Kita perlu percaya. Dapatkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Itu penting. Dan yang ketiga adalah kesehatian dalam doa kita. Kita akan menjadi dekat dengan orang dengan kita berdoa, dengan kepada siapa kita berdoa. Kita akan jadi dekat dengan untuk siapa kita berdoa. Mari saudaraku, kita hidup dalam kesehatian untuk kita bisa bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati saudara.